Jangan lupa mandi dan sikat gigi dulu ya. Teman-teman, pakailah baju yang rapi ya. Sebelum beribadah, kami persiapkan hati dan berdoa. Teman-teman, waktu ibadah kita tidak boleh bermain handphone dan harus duduk rapi. Teman-teman, kalau ibadah jangan ngomong yang lain ya. Waktu ibadah, cari tempat yang tenang ya. Teman-teman, saat ibadah jangan malas-malasan dan tidur-tiduran. Waktu pujian kita juga bernyanyi ya. Teman-teman, mari kita dengan baik ya. Teman-teman, kalau beribadah dari awal sampai akhir ya, jangan di skip-skip. Halo semuanya, selamat pagi. Sudah siap untuk beribadah? Yuk kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau bilang Bapa, ku datang padamu mengucap syukur buat setiap hari yang Tuhan pelihara. Kita nyanyikan lagu Bapa, ku datang padamu. Sama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, kami benar-benar bersyukur Tuhan bisa memberikan anugerah untuk kami tetap boleh menghirup udara yang segar pagi hari ini. Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Tuhan, tolong berkati ibadah kami sehingga kami boleh menyenangkan Tuhan melalui pujian yang kami nyanyikan, melalui hati kami yang siap untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, berkati kami melalui ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Yuk sekarang bangkit berdiri. Kita mau nyanyi pakai gerakan karena kita seneng banget, bersyukur, gembira. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu menyertai kita kemanapun kita pergi. Yuk kita nyanyikan lagu It's So Good to Know. Make me
bahagianya kita disertai Tuhan kemanapun kita pergi. Oleh sebab itu, kita mau berani mengabarkan Injil Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu Ku Suka Kabar Injil. Udah bisa kan lagunya? Yuk sama-sama kita nyanyikan lagi. Ku suka kabar Injil ke teman-temanku. Ku suka kabar Injil pada semua. Ku suka kabar Injil di desa di kota. Ku kabarkan Injilku selama-lamanya. Roh Kudus menolongku, sucikan hatiku. Kasih Tuhan dorongku, kabar Injilku. Ku suka kabar Injil di desa di kota. Ku kabarkan Injilku ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia. Lagi ya. Ku suka kabar Injil ke teman-temanku. Ku suka kabar Injil pada semua. Ku suka kabar Injil di desa di kota. Ku kabarkan Injilku selama-lamanya. Roh Kudus menolongku, sucikan hatiku. Kasih Tuhan dorongku, kabar Injilku. Ku suka kabar Injil di desa di kota. Ku kabarkan Injilku ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia. Wah, siapa yang mau kabarkan Injil ke seluruh dunia? Mau? Yuk, kita sama-sama minta keberanian dari Tuhan. Tapi walaupun kita suka mengabarkan Injil, kita mau mengabarkan Injil, kadangkala Tuhan izinkan kita mendapatkan hal-hal yang buruk menurut manusia. Ada halangannya, gak selalu mulus. Tapi yakin, Allah selalu menjaga kita. Allah selalu menjaga kita, memberikan yang terbaik untuk kita. Kita memberikan yang terbaik gak buat Tuhan? Mau dong. Sekarang kita mau siapkan persembahan kita. Kita juga mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Persembahkan dengan sukacita, dengan sukarela untuk Tuhan yang sudah begitu mengasihi kita. Sudah? Sekarang kita bawa persembahan kita di dalam doa ya. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau sudah memberkati kami dengan begitu limpah. Tolong kami supaya kami boleh dengan sukacita memberi kepadamu segala yang terbaik yang kami miliki. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan kami dan juga tolong kami kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, tolong berikan konsentrasi untuk kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita mau nyanyikan lagu Allah menjaga saya. Mau pagi, mau siang, mau malam, Allah terus menjaga saya. Dan kalau Allah berjanji, Dia pasti menepati janjinya. Allah menjaga saya pagi, siang, dan malam. Waktu pergi sekolah atau tidur yang nyenyak, Allah menjaga saya. Ia tepati
kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Halo adik-adik, apa kabar? Kita kembali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Apakah kalian sudah siap? Tentu ya, kalian harus siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, Lause nih mau tanya, apakah kalian pernah melihat film tenggelamnya kapal Titanic? Lause pernah lihat film tersebut dan dari cerita film itu kita lihat bagaimana orang-orang panik mencari cara untuk menyelamatkan diri. Nah, kali ini kita akan melanjutkan kisah perjalanan Paulus ke kota Roma. Kira-kira apa ya yang terjadi dalam perjalanan Paulus kali ini? Yuk kita baca dan perhatikan dengan baik kisahnya dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai 44. Namun terlebih dahulu kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami diberi kembali kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang tenangkan hati kami dan tolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk waktu ke depan dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik masih ingat cerita mungkin sebulan yang lalu ya, di mana Paulus membela diri di hadapan Raja Agripa dan Bernike, wali negeri Festus, kepala-kepala pasukan dan orang-orang terkemuka di Kaisaria. Masih ingat kalian hasilnya apa? Nah adik-adik, menurut Raja Agripa, sebenarnya Paulus itu sudah bisa dibebaskan karena kalau saja dia tidak naik banding kepada kaisar. Nah, adik-adik, setelah Paulus dihadapkan kepada Raja Agripa, maka diputuskanlah Paulus dan beberapa tahanan itu diserahkan kepada perwira yang bernama Julius dari pasukan kaisar untuk berlayar ke Italia. Selain itu ada Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika ikut menyertai mereka. Nah adik-adik, mereka tuh naik kapalnya dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Nah keesokan harinya sampailah mereka di Sidon. Paulus di sini diperlakukan dengan ramah oleh perwira Julius dan memperbolehkan bertemu dengan sahabat-sahabatnya supaya mereka juga melengkapkan keperluannya. Dari Sidon mereka menyusur pantai Siprus. Nah adik-adik, karena ada angin sakal, mereka mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia dan sampailah mereka di Mira, daerah Likia. Di sana mereka bertemu dengan kapal dari Alexandria. Nah, lalu mereka dipindahkan, yaitu Paulus dan tahanan-tahanan yang lainnya tuh dipindahkan ke kapal itu. Kapal itu juga akan menuju ke Roma. Nah, adik-adik, lalu Paulus dan para tahanan itu dia pergi dengan kapal Alexandria dan mereka itu selama beberapa hari berlayar. Hampir tidak maju, dengan susah payah mereka itu mendekati Knidus. Nah, angin tidak kunjung membaik sehingga mereka menyusur pantai Kreta dan melewati Tanjung Salmon. Mereka melewati tanjung itu dengan susah payah adik-adik dan sampailah mereka di pelabuhan indah dekat kota Lasea. Dengan berani yang diberikan oleh Tuhan, Paulus berkata dan memberi peringatan agar tidak melanjutkan perjalanan karena berbahaya dan perjalanan yang telah mereka lalui itu menimbulkan banyak kesukaran dan kerugian besar bagi muatan dan kapal bahkan membahayakan nyawa mereka. Nah adik-adik, apakah menurut kalian orang-orang ataupun perwira itu dia menuruti apa yang dikatakan oleh Paulus? Tidak. Mereka lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda. Dan mereka pikir bahwa tidak baik tinggal di pelabuhan indah selama musim dingin.
Orang-orang setuju berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix, yaitu sebuah pelabuhan di Pulau Kreta. Nah, adik-adik, pada awalnya ketika mereka berlayar diiringi angin sepoi-sepoi dan mereka yakin akan sampai ke tujuan dengan selamat. Lalu mereka membongkar sauh dan apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu tidak tahan menghadapi angin haluan. Walaupun mereka dengan susah payah, mereka tidak dapat mengatasi keadaan. Akhirnya mereka menyerah dan membiarkan kapal itu terombang-ambing dan hanyut sampai ke sebuah pulau kecil yang bernama Kauda. Nah, adik-adik, pada hari pertama mereka berusaha menguasai sekoci, yaitu kapal kecil yang digunakan pada saat darurat. Dan mereka menaikkan sekoci itu ke atas kapal, memasang alat-alat penolong dengan cara meliliti kapal itu dengan tali. Mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung karena mereka tidak ingin terdampar di beting Sirtis. Nah, adik-adik, hari kedua mulai mereka membuang muatan kapal ke laut karena ombak yang begitu besar. Dan hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal. Beberapa hari lamanya tidak terlihat adik-adik matahari dan bintang-bintang. Wah, angin badai itu terus mengancam dan menghantam mereka. Dan akhirnya mereka putus harapan tidak dapat menyelamatkan diri. Dalam keadaan seperti itu, Paulus berbicara. Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Lalu Paulus menasihati agar mereka tetap tabah, sebab tidak akan seorang pun binasa kecuali kapal ini. Lalu Paulus menceritakan bahwa tadi malam seorang malaikat dari Allah berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Nah, adik-adik, Paulus meyakinkan orang-orang agar mereka tabah. Dan Paulus percaya bahwa apa yang dikatakan malaikat itu pasti terjadi. Ingat bahwa Allah berjanji akan menyertai Paulus sampai ke kota Roma. Paulus berkata bahwa mereka harus mendamparkan perahu ke sebuah pulau. Nah, adik-adik, setelah malam ke-14, mereka masih terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi ketika tengah malam, mereka merasa sudah dekat daratan. Lalu anak-anak kapal melemparkan batu duga. Ternyata dalamnya 20 depa. Maju sedikit lagi, 15 depa. Karena takut kapal terkandas, maka dibuanglah 4 sauh atau jangkar di buritan, yaitu belakang kapal. Dan berharap mudah-mudahan hari cepat siang. Anak-anak kapal berusaha melarikan diri dengan menggunakan sekoci, seolah-olah hendak melabuhkan beberapa sauh atau jangkar di haluan. Bagian depan kapal, Paulus yang mengetahui hal itu berkata kepada perwira dan prajurit, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Adik-adik, lalu prajurit-prajurit itu dia memotong sekoci dan membiarkan hanyut. Nah, setelah siang hari, Paulus mengajak orang-orang untuk makan bersama karena mereka sudah 14 hari tidak makan. Terbayang ya adik-adik bagaimana sebenarnya laparnya mereka, tetapi karena situasi yang sangat panik, mereka tidak makan selama 14 hari. Lalu Paulus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan mereka dan memecahkan roti lalu mulai makan.
hati mereka menjadi kuat dan mereka pun ikut makan bersama. Jumlah mereka 276 orang. Nah, adik-adik, setelah mereka makan, lalu mereka membuang muatan gandum untuk meringankan beban kapal itu. Setelah hari siang, mereka melihat sebuah teluk dan berusaha untuk mendamparkan kapal itu. Mereka melepaskan sau-sau di dasar laut, mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup ke pantai. Tetapi apa daya adik-adik dan apa yang terjadi? Ternyata kapal itu menabrak timbunan pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya yaitu bagian depannya terpancang dan tidak dapat bergerak. Buritannya bagian belakang kapal hancur dipukul oleh gelombang hebat. Waktu itu adik-adik, prajurit hendak membunuh para tahanan. Tetapi Tuhan menolong Paulus. Tuhan menggagalkan rencana mereka melalui perwira Julius. Ia ingin menyelamatkan Paulus. Sungguh kehadiran Paulus menjadi berkat sehingga bukan Paulus saja yang selamat, tetapi tahanan-tahanan lain juga. Perwira memberi perintah agar orang yang pandai berenang terjun dulu ke laut menuju daratan. Dan yang lain boleh menggunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah adik-adik, mereka semua selamat sampai ke daratan. Nah adik-adik, demikianlah ceritanya ya adik-adik. Bagaimana perjalanan Paulus menuju kota Roma. Nah untuk mengingat kembali, mari kita menjawab ya beberapa pertanyaan berikut ini. Tetapi adik-adik hanya menjawab benar atau salah. Nah yang pertama, nama perwira yang dipercaya untuk membawa Paulus dan beberapa tahanan ke Roma adalah Felix. Benar atau salah? Salah ya, seharusnya siapa namanya adik-adik? Perwira Julius ya. Yang kedua, rombongan Paulus berlayar dari kota Adramitium. Benar atau salah? Ya, benar. Yang ketiga adik-adik, mereka harus pindah kapal karena ada angin puting beliung yang menerjang kapal mereka. Benar adik-adik? Salah ya, harusnya angin sakal. Yang keempat, Paulus memberi nasihat kepada perwira supaya melanjutkan perjalanan karena tidak baik tinggal di pelabuhan indah pada musim dingin. Benar atau salah adik-adik? Salah, harusnya Paulus tuh menyarankan tidak melanjutkan perjalanan ya. Yang kelima, orang-orang yang ada di kapal berusaha untuk menyelamatkan diri dengan menaikkan sekoci, menggunakan alat-alat penolong dan menurunkan layar. Benar atau salah? Benar ya. Nah yang keenam, orang-orang yang ada di kapal itu berhasil untuk menguasai angin badai. Benar adik-adik? Salah ya, mereka tuh tidak dapat menguasai angin badai dan mereka tuh putus harapan. Yang ketujuh, dalam kesukaran yang mereka alami, Paulus berkata agar mereka tabah. Dan Paulus percaya kepada Allah seperti perkataan malaikat bahwa tidak ada seorang pun dari kapal ini akan binasa. Bagaimana adik-adik, benar nggak perkataan Paulus ini? Benar ya. Yang kedelapan, malaikat dari Allah pada malam hari datang kepada Paulus dan berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Gimana adik-adik jawabannya? Benar atau salah? Ya betul ya, benar ya adik-adik, itu perkataan malaikat seperti itu. Yang kesembilan, setelah 10 hari Paulus mengajak orang-orang di kapal itu untuk makan. Benar atau salah adik-adik? Salah ya, harusnya berapa? 14 hari. Dan yang terakhir adik-adik, jumlah orang di kapal itu
300 orang. Benar atau salah adik-adik? Salah ya, harusnya berapa? 276 orang. Nah, adik-adik, dari cerita yang tadi kita dengar dan pelajari, kita dapat menarik pelajaran bahwa yang pertama tuh, Allah setia pada janjinya akan menyertai Paulus sampai ke Roma. Yang kedua, belajar seperti Paulus dalam situasi yang sukar tetap menjadi saksi Tuhan dengan memberi nasihat dan menyampaikan kabar kepada orang-orang di sekitarnya. Dan yang ketiga adik-adik, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Nah adik-adik, marilah kita semuanya menjadi berkat Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Seperti ayat hafalan yang berikut ini yang diambil dari 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Adik-adik, mari kita menghafal ayat ini ya. Kita baca 2 kali berturut-turut ya. 1, 2, 3. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah dan tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Nah adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam segala situasi dan kondisi Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan senantiasa memimpin. Ketika kami menghadapi berbagai permasalahan di dalam hidup ini, Tuhan senantiasa menolong kami. Dan ajari kami juga dalam segala situasi juga kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami tetap menyaksikan tentang kasih Tuhan, kami tetap menjadi saksi Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguasai hati dan pikiran kami, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wah, begitu hebat ya pertolongan Tuhan buat kita. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Gunung Batu Perlindungan. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita walau dimanapun kita berada. Kita nyanyikan lagu ini. Yang teguh itulah kita mau memohon berkat daripadanya. Yuk siapkan hati, kita sama-sama terima doa berkat. Anak-anak sekalian, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita tutup mata kita
untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Di akhir kebaktian kita mau sekali lagi nyanyikan lagu Allah menjaga saya. Mau dimanapun Tuhan menjaga. Yuk kita nyanyikan lagu Allah menjaga saya. Allah menjaga saya pagi, siang, dan malam. Waktu pergi sekolah atau tidur yang nyenyak, Tuhan menjaga saya, Dia tepati janjinya. Ya, Tuhan selalu menjagamu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati kita semua.